Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang memilih jenis roti yang tepat untuk program diet sebagai pengganti nasi. Seperti itu. Jadi banyak orang yang memutuskan untuk tidak mengkonsumsi nasi yang notabene merupakan makanan pokok yang ada di negara kita Indonesia ini ya, karena ya banyak sekali artikel, banyak sekali jurnal, ya banyak sekali bahkan para ahli yang menganjurkan hal tersebut ya, menyatakan bahwasanya nasi ini tidak cocok, nasi putih ya tidak cocok untuk dikonsumsi bagi mereka yang sedang menjalani program diet. Kandungan gulanya cukup tinggi, kandungan glukosanya cukup tinggi, indeks glikemiknya cukup tinggi dan sebagainya. Nah ini harus indeks glikemiknya cukup rendah ya, jadi bisa melonjakkan kadar gula dalam darah yang ketika tidak dipakai oleh tubuh kita untuk beraktivitas maka akan mengakibatkan kegemukan. Nah, roti apa sih yang paling cocok untuk menggantikan nasi tersebut? Nah, sebelum kita membahas secara spesifik tentang roti ya, kita membahas secara general dulu ya. Roti, nasi ya, terus kemudian misalnya mie, pasta, tepung-tepungan ya, roti termasuk bagian dari tersebut ya, merupakan sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat ini merupakan ya sumber energi utama kita. Nah, yang perlu diperhatikan kaitannya dengan sumber karbohidrat ini adalah ada dua jenis sumber karbohidrat, yaitu sumber karbohidrat sederhana serta sumber karbohidrat kompleks ya. Biasanya ada yang disebut simple karbohidrat sama kompleks karbohidrat. Nah, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Karbohidrat yang simple, yang sederhana, hanya mengandung gula dasar dan mudah untuk dicerna serta diserap oleh tubuh. Ini yang saya pernah membuat video ini juga berkaitan dengan indeks glikemik ya. Jadi ketika mudah dicerna, diserap oleh tubuh, akan melonjakkan kadar gula dalam darah dalam kurun waktu yang cukup cepat. Sedangkan karbohidrat yang kompleks memiliki mata rantai gula yang lebih panjang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diserap ya, dan ya tidak melonjakkan kadar gula dalam darah. Dan ini yang lebih dianjurkan memang untuk mereka yang sedang menjalani program diet ya. Jadi harus diperhatikan di negara kita memang untuk indeks glikemik ini belum dicantumkan ya, tapi informasi nilai gizi untuk produk kemasan terutama roti yang banyak beredar di pasaran begitu ya. Kalau roti buatan sendiri homemade mungkin tidak ada begitu, cuman kalau yang sudah ada di pasaran sudah ada informasi nilai gizi, nutrition fact yang terkandung di sana. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah lebih kepada jumlah kalori yang terkandung dalam roti tersebut. Bahkan sebetulnya ya, tidak serta-merta ketika mengganti nasi menjadi roti terus kemudian akan membantu proses penurunan berat badan. Sekali lagi bergantung terhadap jumlah kalori yang ada di dalamnya. Nah, biasanya kalau memutuskan untuk mengganti roti ya, yang lebih bagus memang itu adalah roti yang bersumber dari kacang-kacangan, biji-bijian ya, buah-buahan dan juga sayuran misalnya ada kalau misalnya ditambahkan, tapi di produk roti yang ada selama ini paling ya ditambahkan mungkin ada toppingnya mungkin, tapi ya kalau ditambahkan dengan coklat, susu ya justru akan gula akan menambahkan jumlah kalori yang terkandung dalamnya. Paling simpel ya dari gandum ya, gandum utuh misalnya itu semua roti memang kebanyakan berasal dari gandum, cuman dari gandum yang utuh, gandum yang coklat, dan ini harus diperhatikan juga jumlah kalorinya. Dan kenapa saya lebih memilih untuk berbahan baku gandum utuh itu tadi, karena akan lebih lama diserap oleh tubuh dan juga kandungan seratnya lebih tinggi jika dibandingkan misalnya dengan roti tawar biasa begitu ya, yang terlalu mudah karena kandungan seratnya rendah jadi terlalu mudah untuk dicerna sehingga mengakibatkan kita jadi lebih cepat lapar seperti itu. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Saya tidak memukul apakah harus
roti, bisa juga dengan ubi, bisa juga dengan jagung, bisa juga dengan beras merah, beras hitam, dan lain sebagainya, karena itu semuanya sumber karbohidrat. Yang perlu ditekankan itu adalah jumlah kalorinya, dan juga tidak hanya berpatok terhadap sumber karbohidrat itu saja, tapi lauk pauknya, sayurannya, dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Kalau misalnya mengganti nasi menjadi roti saja, terus kemudian tidak memperhatikan makanan-makanan, misalnya roti juga biasanya ditambahkan topping atau diberikan isian, diberikan rasa atau selai atau apapun itu. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan untuk proses penurunan berat badan seperti itu. Kalorinya ya harus diperhatikan, nggak bisa dengan jumlah kalori yang sama apalagi lebih banyak untuk menciptakan berat badan yang lebih ideal seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga menjawab pertanyaan Anda. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Ruineka dari dietkalori.co.id.